Mari kita bicara tentang kondom. Kondom sudah ada sejak lama sekali loh. Kita berbicara tentang ribuan tahun. Dari kebiasaan zaman dulu hingga kamar tidur modern, benda kecil ini punya sejarah yang menarik. Coba bayangkan dunia tanpa lateks. Kondom zaman dulu terbuat dari bahan-bahan seperti usus hewan dan kulit ikan. Tentu saja itu tidak nyaman atau efektif. Tapi mau bagaimana lagi ya? Mereka memanfaatkan apa yang ada. Seiring waktu, semuanya menjadi lebih baik. Cerisumim kekos dan gerendam berjais bugs lingdigs lari eksfali dan kebasi. Jadi, bersiaplah. Lain menjadi cerita sejarah di kenalan. Mari kita berkelana ke masa lalu, ke Mesir kuno sekitar 3000 tahun yang lalu. Ya, kondom sudah ada sejak saat itu. Orang Mesir kuno sangat maju, terutama dalam hal bisa dibilang beberapa hal tertentu. Tentu saja, mereka tidak memiliki lateks, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat pandai memanfaatkan sumber daya. Bukti menunjukkan bahwa mereka menggunakan linen dan kandung kemih hewan sebagai semacam alat kontrasepsi kuno. Bayangkan, penutup linen di zaman Firaun. Kita tidak tahu pasti bagaimana mereka menggunakan kondom awal ini. Tapi yang kita tahu, orang Mesir kuno sangat sadar akan tubuh manusia dan seksualitas. Mereka tidak takut untuk menjelajahi aspek-aspek kehidupan ini, dan mereka jelas memahami pentingnya keamanan. Sungguh menakjubkan bagaimana sesuatu yang kita anggap sangat modern saat ini, ternyata akarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi kisah kondom tidak berakhir di sini. Menariknya, para sejarawan percaya bahwa di Mesir kuno, kondom tidak hanya digunakan untuk, Anda tahu, kesenangan. Tampaknya ada juga sisi spiritualnya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kondom juga digunakan dalam ritual dan kepercayaan. Misalnya, beberapa sejarawan mengatakan bahwa memakai kondom diyakini sebagai cara untuk mengusir roh jahat atau meningkatkan kesuburan. Hubungan antara seksualitas, perlindungan, dan spiritualitas ini muncul berulang kali dalam sejarah kondom. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan penemuan kecil ini selalu kompleks dan berlapis-lapis. Ini menimbulkan pertanyaan, berapa banyak lagi rahasia yang terkubur dalam pasir waktu? Mungkin kita tidak akan pernah tahu semua detailnya, tetapi satu hal yang pasti, kondom telah lama menjadi bagian dari budaya manusia. Kita sudah membahas tentang rami dan kandung kemih hewan, tapi tahukah kamu, orang Mesir kuno mungkin juga menggunakan kandung kemih ikan sebagai alat kontrasepsi. Itu baru namanya berpikir kreatif. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana mereka menyiapkan dan menggunakan penutup ikan ini. Mungkin ini bukan pengalaman yang paling nyaman, tetapi ini menunjukkan kreativitas dan keinginan mereka untuk perlindungan. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa sejarawan percaya bahwa di Mesir kuno, kondom diwarnai dengan berbagai warna. Mode memang selalu penting. Kondom warna-warni ini mungkin digunakan untuk menunjukkan status sosial yang berbeda, atau bahkan acara yang berbeda. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan di zaman kuno, orang menemukan cara untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepribadian mereka, tidak peduli seberapa praktis suatu benda. Setelah Kekaisaran Romawi, Eropa memasuki masa yang kita sebut sebagai masa kegelapan. Masa ini tidak dikenal dengan kemajuan pemikiran atau bahkan kemajuan apapun. Seks sebagian besar dipandang dari sudut pandang agama dan pengendalian kelahiran, itu hal yang tabu. Jadi, apa yang terjadi dengan kondom di masa ini? Itu masih menjadi misteri. Hanya ada sedikit catatan sejarah tentang penggunaan kondom dari masa ini. Beberapa ahli percaya bahwa kondom masih digunakan, mungkin secara diam-diam atau sebagai tradisi rakyat, karena masyarakat saat itu cenderung menyembunyikan hal-hal seperti ini. Yang lain berpendapat bahwa seiring dengan gereja yang semakin kuat, penggunaan kondom semakin menurun. Apapun itu, sepertinya kondom sedikit terlupakan di masa abad pertengahan. Tapi jangan khawatir, kondom akan kembali. Mari kita maju beberapa abad ke masa Renaissance. Eropa sedang mengalami masa baru dalam seni, sains, dan budaya. Tapi, ada juga ancaman besar yang sedang mengintimidasi, sifilis. Penyakit menular seksual ini menyebar dengan cepat di seluruh Eropa pada abad ke-15 dan ke-11, dan sangat mengerikan. Sifilis menyebabkan luka yang menyakitkan, kebutaan, dan bahkan kematian. Orang-orang ketakutan. Mereka sangat ingin menemukan cara untuk melindungi diri dari musuh yang tak terlihat ini. Dan disinilah kondom kembali muncul. Wabah sifilis memaksa orang untuk mencari cara menghentikan penyebarannya. Dan beberapa pemikir maju mulai bereksperimen dengan berbagai metode perlindungan. Perkenalkan Gabriel Fallopius, seorang ahli anatomi dan ahli bedah dari Italia.
Pada tahun 1964, Fallopius menerbitkan sebuah buku yang selamanya mengubah sejarah kondom. Dia menggambarkan tentang selubung linen yang dia klaim dapat melindungi pria dari sifilis. Penemuan Fallopius pada dasarnya adalah kondom linen yang diikat dengan pita. Dia bahkan menyarankan untuk merendamnya dalam larutan kimia untuk meningkatkan perlindungan. Masih diperdebatkan apakah Fallopius benar-benar menemukan kondom linen. Beberapa sejarawan percaya bahwa alat serupa telah digunakan jauh sebelum zamannya. Tetapi tulisan Fallopius penting karena merupakan catatan medis pertama yang mendokumentasikan penggunaan kondom, khususnya untuk pencegahan penyakit menular seksual. Karyanya membantu membawa konsep kondom keluar dari tabir kerahasiaan dan membawanya ke ranah sains dan kedokteran. Kondom lahir. Tapi dari mana asal kata kondom? Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Ini adalah misteri sejarah yang masih membingungkan para ahli. Tentu saja ada banyak teori. Beberapa orang percaya bahwa itu berasal dari kata Latin condus, yang berarti wadah. Yang lain berpikir itu mungkin merupakan pelafalan yang salah dari Condom, sebuah kota di Prancis. Ada juga teori bahwa itu dinamai Dr. Condom, yang dikatakan telah memberi Raja Charles the Cout dari Inggris penutup yang terbuat dari kulit binatang. Namun terlepas dari asal-usulnya, kata kondom melekat. Pada abad ke-19, itu menjadi istilah umum untuk barang-barang pelindung ini. Renaissance bukanlah waktu yang mudah bagi kondom, tetapi itu adalah titik balik. Ketakutan akan sifilis dan inovator seperti Fallopius membantu menjadikan kondom sebagai alat penting dalam perang melawan penyakit. Sebuah kelas tersendiri. Abad ke-18 membawa babak baru dalam sejarah kondom, lahirnya kondom dari usus hewan. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita sedang membicarakan kondom yang terbuat dari usus hewan, terutama usus domba. Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi pada saat itu ini jauh lebih baik daripada menggunakan kandung kemih ikan. Kondom usus ini lebih halus, tipis, dan fleksibel daripada pendahulunya. Bayangkan membersihkan dan menyiapkan usus, lalu merentangkan dan mengeringkannya hingga menjadi lapisan tipis. Ini adalah pekerjaan yang rumit dan membutuhkan keterampilan khusus, seringkali dilakukan oleh pengrajin terampil. Meskipun tidak sempurna, kondom usus menawarkan tingkat kenyamanan dan perlindungan yang tak tertandingi oleh bahan lain pada saat itu. Kondom usus dianggap sebagai barang mewah, terkenal karena kenyamanan dan efektivitasnya. Kalangan atas, harga selangit. Kondom dari kulit hewan menjadi barang penting bagi kalangan tertentu di masyarakat. Orang-orang kaya dan berpengaruh. Para pengguna awal ini rela membayar mahal untuk mendapatkan manfaat kondom kulit. Bayangkan saja, kondom kulit pada masa itu seperti tas bermerek atau jam tangan mewah saat ini. Itu adalah simbol status, cara untuk memamerkan kekayaan dan selera tinggi. Tapi keistimewaan ini tidaklah murah. Kondom kulit sangat mahal, seringkali setara dengan penghasilan pekerja biasa selama beberapa hari. Artinya, kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Bagi kebanyakan orang, keluarga berencana tetap menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Sementara kondom kulit semakin populer di kalangan orang kaya, kondom juga menemukan jalannya ke bagian masyarakat yang berbeda, tempat di mana perdagangan tertua di dunia berkembang. Pada abad ke-18, prostitusi telah menjadi profesi umum, terutama di kota-kota besar seperti London. Dan para pekerja seks termasuk di antara pengguna kondom yang paling awal dan paling konsisten. Mereka sangat menyadari risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan kebutuhan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kondom kulit, meskipun mahal, menawarkan perlindungan yang berharga terhadap penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Periode ini juga menyaksikan munculnya rumah bordil, yang sering disebut sebagai rumah bordil. Beberapa tempat ini menyediakan kondom kulit untuk pekerja dan pelanggan mereka, karena mereka menyadari peran pentingnya dalam mencegah penyebaran penyakit. Penggunaan kondom di tempat-tempat ini menyoroti sesuatu yang penting. Meskipun ada stigma sosial dan bahkan larangan hukum, orang akan mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengendalikan kesehatan seksual mereka. Abad ke-11 hampir berakhir ketika sebuah terobosan terjadi mengubah dunia kondom selamanya, lateks. Bayangkan dunia tanpa sarung tangan lateks, tanpa balon, dan ya, tanpa kondom. Sulit dibayangkan sekarang, tetapi bahan serbaguna ini adalah penemuan yang luar biasa pada masanya. Sebelum lateks, kondom sebagian besar terbuat dari usus hewan, dan sejujurnya, kondom ini memiliki banyak kekurangan.
Tetapi pada pertengahan abad ke-19, seorang penemu Amerika bernama Charles Goodyear menemukan proses yang disebut vulkanisasi. Proses ini melibatkan pemanasan karet dengan sulfur, membuatnya lebih kuat dan lebih elastis. Penemuan ini memiliki implikasi yang luas, tetapi tidak lebih dari dampaknya pada pembuatan kondom. Latex, getah susu yang diekstraksi dari pohon karet, terbukti menjadi bahan yang ideal untuk kondom. Kuat namun elastis, tipis namun andal, dan yang terpenting, jauh lebih murah untuk diproduksi daripada kondom kulit. Dan keterjangkauan inilah yang akan memainkan peran penting dalam membuat kondom lebih mudah diakses oleh massa. Penemuan kondom latex adalah titik balik yang sangat penting dalam sejarah kontrasepsi. Kondom tidak lagi hanya untuk orang kaya. Produksi massal membuatnya terjangkau dan mudah diakses oleh semua orang. Pabrik-pabrik bermunculan didedikasikan untuk membuat kondom tipis dari karet ini. Prosesnya menarik. Cetakan dicelupkan ke dalam lateks cair, kemudian divulkanisir untuk menciptakan produk akhir. Industrialisasi produksi kondom memiliki dampak besar pada masyarakat. Tiba-tiba orang-orang dari semua lapisan masyarakat memiliki akses ke metode kontrasepsi yang andal. Akses baru ini memiliki implikasi yang mendalam pada keluarga berencana, kesehatan masyarakat, dan kebebasan seksual. Kondom latex bukan hanya sebuah kemajuan teknologi, itu adalah awal dari revolusi sosial. Seiring dengan dinamika reproduksi massal, kondom tidak lagi hanya dijual secara diam-diam di rumah-rumah mewah. Kondom sudah tersedia di toko-toko, apotek, dan bahkan toko kelontong, meskipun terkadang masih disembunyikan di balik meja atau harus diminta secara diam-diam. Kondom menjadi lebih mudah diakses dan perlahan-lahan diterima oleh masyarakat, dan ini membuka jalan bagi diskusi yang lebih terbuka tentang keluarga berencana. Munculnya kondom latex bertepatan dengan gerakan hak-hak perempuan dan gerakan keluarga berencana yang sedang berkembang. Perempuan mulai memiliki lebih banyak kendali atas tubuh mereka, atas hidup mereka, dan akses terhadap keluarga berencana yang andal sangat penting bagi kebebasan mereka. Kondom latex, meskipun sederhana, memainkan peran penting dalam perubahan zaman ini, memberi perempuan dan laki-laki kebebasan untuk membuat pilihan tentang keluarga mereka. Mari kita lihat zaman sekarang. Kondom kecil ini perjalanannya sudah sangat panjang. Lupakan tentang usus ikan dan kandung kemih hewan. Sekarang adalah era teknologi dan material baru. Dulu kondom tidak sekuat sekarang, tetapi sekarang kondom dibuat lebih tipis dan lebih tahan lama. Saat ini, tersedia berbagai macam ukuran, bentuk, dan fitur kondom. Setiap kondom diuji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Kondom modern sangat berbeda dari sebelumnya, di masa kini, kondom bukan hanya sekadar alat kontrasepsi. Kondom adalah simbol kebebasan seksual, tanggung jawab, dan kekuatan. Ini adalah keputusan bijak, cara untuk memegang kendali atas tubuh dan kesehatan seksual kita. Kondom telah menjadi bagian penting dari percakapan ini. Ini adalah alat yang memberi kita kebebasan untuk menjelajahi seksualitas kita, tanpa membahayakan kesehatan dan masa depan. Ini tentang rasa hormat untuk diri sendiri dan pasangan. Apa ya masa depan kondom? Kalau kita belajar dari sejarah, pasti akan ada inovasi dan kemajuan di masa depan. Para ilmuwan selalu meneliti bahan dan desain baru, mencari tahu apa lagi yang mungkin. Bayangkan kondom dari bahan baru yang lebih nyaman, bahkan bisa mendeteksi infeksi menular seksual. Bayangkan kondom yang mudah terurai, atau yang sudah mengandung pelumas, sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Tapi selain teknologi, masa depan kondom juga bergantung pada edukasi dan kesadaran. Kita harus menghilangkan stigma seputar seks dan kontrasepsi, dan memastikan semua orang punya informasi dan sumber daya yang benar. Kondom berperan besar dalam membentuk sejarah seksualitas kita dan akan terus berperan di masa depan. Ini menunjukkan inovasi, ketahanan, dan keinginan manusia untuk hidup sehat dan bahagia. Dari tepian Sungai Nil hingga kamar tidur modern saat ini, perjalanan kondom sungguh luar biasa. Ini adalah kisah tentang kreativitas manusia, keinginan kita yang tak henti-hentinya untuk mencari kebahagiaan, dan tekad kita untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita cintai. Kita telah melampaui masa-masa menggunakan kandung kemih ikan dan usus domba, bukan? Kondom telah berevolusi dari sekadar penutup sederhana menjadi simbol kebebasan seksual dan pilar kesehatan masyarakat. Jadi lain kali saat Anda melihat kondom, luangkan waktu sejenak untuk menghargai sejarahnya yang panjang dan kaya.
Ini adalah bukti upaya kita untuk menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dapatkan informasi tentang kesehatan seksual Anda, buat keputusan yang bertanggung jawab, dan teruskan warisan perlindungan ini.